Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran prakarya dengan materi baru, yaitu rangkaian listrik sederhana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat elektronika. Yang kedua, merancang pembuatan alat elektronika dan sistem pengendali di daerah setempat. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai macam pembangkit listrik. Wawasan kelistrikan. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari tentang alat, arus listrik, arus lemah, yang cara mengoperasikannya dengan mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan positif dalam suatu alat, seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, dan semikonduktor. Selanjutnya yaitu arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan standar internasionalnya yaitu ampere. Arus listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, listrik arus searah atau DC adalah arus listrik yang arahnya tetap. Selanjutnya yaitu listrik arus bolak-balik atau AC adalah arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama, muatan listrik. Yang kedua, medan listrik. Yang ketiga, potensi listrik. Yang keempat, arus listrik. Dan yang terakhir, elektromagnet. Selanjutnya, manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia. Yang pertama, penerangan pada malam hari. Yang kedua, menghidupkan peralatan listrik seperti setrikaan, magicom, kulkas, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu transportasi, pemanasan, dan telekomunikasi. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah satu energi tertentu menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu jenis pembangkit listrik. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang berada di PLTA Bangkaru, Sulawesi Selatan, PLTA Siguragira di Sumatera Utara, PLTA Saguling di Jawa Barat. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berada di PLTU Semarang. Selanjutnya, PLTU Surabaya Cilegon. Yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang berada di PLTN Jepang dan Obninsk di Uni Soviet. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTB yang berada di PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara. Yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang berada di Belanda dan di Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berada di Karangasem, Bali. Selanjutnya yaitu instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berubah sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik yang terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Berikut komponen instalasi listrik. Yang pertama, bar geyser. Yang kedua, pengaman listrik. Yang ketiga, saklar. Yang keempat, stop kontak. Yang kelima, steker. Dan yang keenam yaitu kabel. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bar geyser. Bar geyser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas dan pengukur jumlah daya listrik yang masuk dan digunakan di rumah tinggal.
Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi, yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Ada 3 bagian utama dari bar Ganser. Yang pertama yaitu MCB, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasnya. Jika MCB berganser ini dalam keadaan off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah akan terhenti. Yang kedua yaitu meter listrik atau kWh meter, berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal dalam satuan kWh atau kilometer. Yang ketiga yaitu spin control, mengontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputarannya akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pengaman listrik memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik pada rumah tinggal, seperti gangguan hubungan arus pendek atau konsleting. Pengaman listrik dibedakan menjadi 2, man lebur atau sakering, memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Selanjutnya yaitu pengaman listrik termos, pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Kita lanjut ke saklar. Saklar menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar terbagi menjadi 3, yaitu saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan tempat pemasangannya, saklar dibedakan menjadi 2, yaitu saklar inbow ditanam di dalam tembok dan saklar outbow dipasangkan pada permukaan tembok. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, saklar dibagi menjadi 2, yaitu saklar on-off atau saklar push-on atau bel rumah. Selanjutnya, berdasarkan perunitannya, saklar dibedakan menjadi 2, yaitu saklar majemuk dan saklar tunggal. Selanjutnya yaitu stop kontak, sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak kecil yaitu dengan 2 lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat listrik. Selanjutnya, stop kontak besar dengan 2 kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Saklar ini digunakan untuk daya yang lebih besar. Selanjutnya yaitu steker, disebut juga colokan listrik, berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik lainnya. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, yang pertama yaitu ada steker kecil untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah seperti radio dan lampu. Yang kedua yaitu steker besar untuk alat-alat listrik yang berdaya besar seperti lemari es, microwave, dan mesin cuci. Yang terakhir yaitu kabel untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Untuk instalasi listrik rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis macam-macam. Yang pertama yaitu NYA, berisolasi PVC yang berintikan atau berisi satu kabel. Yang kedua yaitu NYM, berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu, ada yang 2, 3, atau 4, merupakan kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih.
Yang ketiga yaitu NYY, berisolasi PVC, berintikan 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan warna isolasi luar hitam merupakan jenis kabel tanah. Selanjutnya yaitu NYMHYO, merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti dari 2 warna. Biasanya digunakan untuk loudspeaker, sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.